Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the group. Today, we want to present about pengelolaan peserta didik. First, let me introduce our group. I am Salmiati as moderator. There is Destri Fazriani Destari, Najibah Salsabila, Witri Kolisa, Wiwi Nur Afriani, and Yusuf Fatakin. And the first material will be read by Wiwi. Wiwi, time is yours. Oke. Jadi kita akan membahas tentang pengelolaan peserta didik. Apa sih pengelolaan peserta didik? Pengelolaan atau manajemen peserta didik termasuk salah satu substansi manajemen pendidikan. Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis karena merupakan sentral layanan pendidikan baik dalam latar institusi persekolahan maupun di luar latar institusi persekolahan yang tertuju pada peserta didik. Konsep dasar pengelolaan peserta didik, ada batasan pengelolaan peserta didik. Frasa manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen peserta didik dan berbasis sekolah. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan peserta didik? Knezevich 1961 mengartikannya sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, serta pelayanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa di sekolah. Pengelolaan peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sehingga lulus sekolah. Next. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umumnya yaitu pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, agar dapat lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi pengelolaan peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualis, sosial, aspirasi, kebutuhan, maupun potensi peserta didik lainnya. Next. Tujuan khusus pengelolaan peserta didik ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, ada menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik secara khusus ada 4. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pengembangan individualis peserta didik. Itu maksudnya mengembangkan potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaannya tersebut meliputi kemampuan umum kecerdasan, kemampuan khusus bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, yaitu peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebaya, orang tua dan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga ada berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, agar hobi, kesenangan, dan minatnya dapat tersalurkan. Yang keempat ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik adalah peserta didik sejahtera hidupnya. Kesejahteraan sangat penting karena dengan demikian ia akan turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Oke, next will be read by Yusuf Mustaqim. Prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban misi pendidikan.
Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Lalu yang terakhir, segala hal yang diberikan kepada peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik. Next. Pendekatan pengelolaan peserta didik. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, yaitu pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Yaitu pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Peserta didik diharapkan memenuhi tuntutan dan harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik berada. Lalu ada yang kedua, pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Yaitu pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, mereka dapat belajar dengan baik serta berhasil juga untuk mengembangkan diri mereka sendiri di sekolah. Next. Lalu ada perencanaan peserta didik. Batasan perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah, selama di sekolah, maupun lulus dari sekolah. Hal-hal yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan peserta didik hingga lulusan peserta didik. Next slide. Oke, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama ada perkiraan. Perkiraan adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Dan yang kedua ada perumusan tujuan. Tujuan dijabarkan dalam bentuk target-target. Oleh karena itu, tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak, serta tidak jelas kriteria tercapai setidaknya. Sedangkan target dirumuskan secara jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Tujuan dapat dirumuskan secara berbeda-beda, sesuai dengan sudut kepentingannya. Yang ketiga, ada kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan. Yang keempat, ada penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam langkah kebijakan. Selanjutnya, yang kelima ada prosedur langkah-langkah. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yaitu aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan hal-hal yang perlu didahulukan dalam rumusan. Dan yang keenam ada penjadwalan. Kegiatan yang telah ditetapkan prioritasnya, urutan dan langkah-langkahnya perlu dijadwalkan agar pelaksanaan dan tempat kegiatan tersebut dilaksanakan dengan jelas. Dan yang terakhir ada pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Pertama, mengalokasikan biaya. Alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Pengalokasian hendaknya dibuat sedetail dan serealistik mungkin. Semakin detail dan realistik, perincian biaya yang dibuat akan semakin baik. Yang kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya harus disebutkan secara jelas. Ada sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang bersifat sekunder.
baik sumber biaya primer maupun sumber biaya sekunder harus dicantumkan agar memberi petunjuk kepada pihak yang berkaitan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Salmiati. Raker perumusan rencana kegiatan peserta didik. Salah satu karakteristik perencanaan peserta didik selain tinggi muatannya, juga banyak melibatkan guru, karyawan, wakil orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan stakeholders lainnya. Agar tingkatan keterlibatan mereka sangat tinggi, perlu disediakan arenanya. Salah satu arena yang tepat adalah rapat kerja ataupun raker dengan agenda tunggal perumusan rencana. Next. Raker dipimpin oleh ketua tim penyusun rencana dengan acara inti sebagai berikut. Pengantar oleh ketua tim penyusun rencana serta laporan hasil identifikasi masalah, alternatif penyebab, dan alternatif pemecahannya. Kedua, penyampaian permasalahan oleh ketua yayasan untuk sekolah swasta atau kepala dinas pendidikan untuk sekolah negeri. Ketiga, penyampaian permasalahan oleh kepala sekolah. Keempat, penyampaian permasalahan oleh wakil guru. Kelima, penyampaian permasalahan oleh wakil karyawan. Keenam, penyampaian permasalahan oleh wakil peserta didik. Ketujuh, penyampaian permasalahan oleh wakil orang tua. Kedelapan, penyampaian permasalahan oleh kepala sekolah dari sekolah lanjutannya. Jika SMP, sampaikan kepala SMU atau SMK. Jika SMA atau SMK, disampaikan oleh perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta. Kesembilan, presentasi oleh tiap-tiap komisi dengan tanggapan dari masing-masing peserta raker. Ke-10, pembacaan kesimpulan sementara hasil raker oleh ketua tim penyusun rencana. Ke-11, penyerahan acara oleh tim penyusun rencana kepada panitia. Dan terakhir, penutupan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destri. Oke, yang selanjutnya itu ada penerimaan peserta didik. Yang pertama itu kebijakan penerimaan peserta didik, yaitu seseorang yang diterima sebagai peserta didik di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dilakukan. Yang kedua itu ada sistem penerimaan peserta didik. Ada dua sistem, yaitu dengan sistem promosi dan sistem seleksi. Dan yang ketiga itu ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu standard criterion reference and norm criterion reference. Dan yang terakhir itu ada prosedur penerimaan peserta didik baru. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, penyeleksian, penentuan peserta didik yang akan diterima, pengumuman, dan registrasi peserta didik yang akan diterima. Yang selanjutnya itu ada pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Panitia tersebut terdiri dari ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, pembantu umum, seksi kesekretarian, seksi pengumuman atau publikasi, seksi pendaftaran guru, seksi pengawasan, dan seksi penyeleksian. Dan yang kedua itu ada rapat penerimaan peserta didik. Hal-hal yang akan dicantum dalam notulen dari rapat tersebut yaitu tanggal rapat, waktu rapat, tempat rapat, agenda rapat, daftar hadir peserta rapat, dan hal-hal yang menjadi keputusan rapat. Dan yang ketiga itu ada pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Terdiri dari gambaran singkat mengenai sekolah, meliputi sejarah, kelengkapan gedung, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada persyaratan pendaftaran peserta didik baru, meliputi keterangan berkelakuan baik yang ditujukan dengan surat keterangan, berkelakuan baik dari Polri atau kepala sekolah. Dan yang ketiga ada keterangan berbadan sehat yang ditunjukkan oleh keterangan surat dokter. Yang selanjutnya itu ada pendaftaran calon peserta didik baru. Pada
Saat pendaftaran peserta didik baru, sekolah menyediakan loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran. Dan yang kelima itu ada seleksi peserta didik baru. Seleksi ini menggunakan nilai rapot, juga menggunakan sistem PMDK dan NUN. Yang keenam itu ada penentuan peserta didik yang akan diterima. Sekolah memiliki sistem penerimaan berdasarkan NUN, maka ketentuan siswa yang diterima didasarkan atas ranking NUN yang dibuat. Dan yang terakhir ada pendaftaran ulang. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus mendaftarkan ulang dengan memenuhi persyaratan yang melengkapi yang diminta oleh sekolah. Will be next by Najibah Salsabila. Pengaturan orientasi, kehadiran, dan kedisiplinan peserta didik. Yang pertama ada pengaturan orientasi peserta didik. Alasan dan batasan orientasi peserta didik. Orientasi adalah perkenalan, meliputi perkenalan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi prasarana dan sarana sekolah, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain sekolah, lapangan olahraga, dan lain-lain. Adapun lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan selain guru, teman sebaya seangkatan, dan peserta didik senior di sekolah. B. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Tujuan orientasi peserta didik baru yaitu yang pertama mengenal lebih dekat mengenai diri mereka di lingkungan baru. Yang kedua mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisiknya maupun sosialnya. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah sangat penting bagi peserta didik dalam hal pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal, dan juga menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Adapun fungsi orientasi peserta didik yaitu yang pertama ada bagi peserta didik menjadi bahan untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial dan mengenal siapa lingkungan barunya. Yang kedua, bagi personalia, sekolah mengetahui peserta didik barunya. Yang ketiga, bagi peserta didik senior untuk mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya. C. Pekan orientasi peserta didik. Ialah kelanjutan dari orientasi hari-hari pertama masuk sekolah. Yang kedua, ada pengaturan kedisiplinan bagi peserta didik. Yang dimaksud disiplin yaitu keadaan ketika sesuatu berada dalam keadaan tertib, teratur, dan semestinya, serta tidak ada pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep kebebasan terkendali, peserta didik diberi kebebasan asal yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kebebasan tersebut. Yang ketiga ada pengaturan pembinaan kesiswaan. Administrasi pembinaan kesiswaan, yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan, dan pemberian berbagai kegiatan. B. Ada materi dan jalur pembinaan kesiswaan. Yang pertama ada materi pembinaan kesiswaan, yang kedua ada materi dan jalur pembinaan organisasi kesiswaan, yang ketiga ada pelatihan kepemimpinan. Yang keempat ada kegiatan ekstrakurikuler. Merupakan kegiatan perbaikan dan pengayaan yang diberikan dengan program kurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama ada pembinaan ketakwaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga pembinaan pendidikan dan pendahuluan bela negara. Yang keempat pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang kelima ada pembinaan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Yang keenam ada pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Yang ketujuh ada pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Yang kedelapan ada pembinaan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Yang kesembilan ada kegiatan wawasan Wiatamandala. Okay, that's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.